Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sehat, semangat, jangan ngelutuk. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Tentang deskripsi. Nah, sekarang kita masuk ke narasi. Apa teks narasi? Suatu bacaan. Nah, apa? Narasi. Teks narasi itu tentang apa? Cerita. Jadi teks narasi itu disebut dengan cerita. Di dalam cerita atau narasi ini apa saja contohnya? Pertama, cerpen. Kedua, novel. Terus, komik. Terus, nah, satu lagi apa? Cerita dongeng, ya. Ini adalah suatu cerita, berarti mengandung unsur-unsurnya apa saja. Oke. Ada 6 unsur ini, kamu harus tahu satu persatu. Karena nanti kalau kita menganalisis suatu cerita atau dongeng atau cerpen, itu kamu bisa menempatkan satu persatu. Tema itu apa? Inti cerita. Tema itu adalah inti cerita. Atau lagi apa? Ide pokok. Siapa yang tahu maksudnya ini? Belum tahu kan? Inti cerita itu seumpama gini. Kalau saya bercerita tentang intinya cerita atau temanya sekolahan, berarti saya menceritakan tentang sekolahan ini. Jadi nanti supaya tidak melebar kemana-mana. Contohnya, pada hari itu, hari Senin, aku berangkat ke sekolah mulai jam 6 dari rumah. Sampai di sekolah jam setengah 7, dimulailah bel, tet, pelajaran, semua siswa masuk. Apa dulu yang kita lakukan? Berdoa dan mengheningkan cipta serta menghormati bendera pusaka Republik Indonesia, kan begitu kan? Selanjutnya bel yang kedua, aku mulai pelajari mata pelajaran yang pertama sampai yang ketiga dan keempat yang terakhir. Berarti saya ceritanya apa? Tentang apa? Di sekolah. Berarti itu intinya cerita itu temanya di sekolah. Paham ya? Kalau intinya tentang cinta, ya berarti cerita itu tentang cinta iki. Si A dengan si B pacaran bla 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 seperti itu. Itu sih kamu senengi kan? Ya. Paham? Sekarang tokoh. Tokoh itu apa? Atau orang yang berperan dalam suatu cerita. Ada dua, kalau yang laki namanya aktor, yang cewek namanya aktris. Jadi tokoh ini orang yang bercerita, yang berperan dalam cerita itu. Sing dadi tokohnya si A, si B. Orang ini apa? Harus manusia? Tidak mesti, binatang bisa. Kalau di dongeng, tokohnya siapa? Binatang. Paham ya? Sekarang alur. Alur apa? Siapa yang tahu? Jalan cerita. Tahu contohnya? Kalau kamu lihat sinetron atau di televisi, setelah di-shoot gambarnya orang itu menjual bubur karena kebaikannya banyak pelangganannya, akhirnya shootnya ganti lagi ke sana. Haji Muhyiddin sedang eker-ekeran sama takmir masjid lainnya. Nah, ini cerita ini dengan ini digandeng. Jadi itu namanya alur. Jadi rangkaian cerita yang saling terkait, menamakannya alur. Paham ya? Alur, jalan cerita. Alur ini ada 3. Alur maju, ini alur mundur. Alur campuran. Gak ada, itu S itu yang campuran itu. Alur maju mundur. Tahu maksudnya alur maju? Ya apa?
Ya iya, kalau maju ya maju sini. A sampai Z. Dari cerita awal sampai terakhir itu namanya alur maju. Tapi kalau alur mundur dibalik, flashback. Dari depan, dari maju mundur lagi cerita yang akan datang. Saya akan bercerita. Nanti kamu tebak apa alur maju mundur. Dulu Pak Karno adalah seorang yang pejuang. Dia berjuang membela negaranya sampai dia menjadi pemimpin. Pada masa itu Pak Karno SMA sudah mulai memimpin. Kecilnya Pak Karno itu seorang pelajar yang terkenal dengan kecerdasannya. Dia dilahirkan di daerah Blitar karena orang tuanya asli dari sana, pindah ke Surabaya. Alurnya maju mundur? Mundur. Latar apa latar? Tempat terjadinya peristiwa apa iki? Peristiwa apa? Ya kejadian cerita itu tadi. Seandainya ceritanya itu waktu itu orang itu ketemu dengan temannya di suatu tempat, di ruang tamu atau di hutan, berarti latarnya di mana? Di ruang tamu atau di hutan, tergantung dia kejadiannya di mana. Latar ini ada 3. Latar tempat, latar waktu, dan suasana. Tempat sudah, sekarang tinggal waktu. Waktu apa? Diwakili apa? Waktu, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Terus suasana. Suasana itu suasana acara sedih, senang, gembira. Ini suasana hati. Suasana hati pemeran tadi. Ya, masuk ya. Ada tempat. Bagaimana si penulis itu memposisikan dirinya di dalam cerita itu. Contohnya begini, saya kan menulis cerita. Paling tidak seorang pengarang itu harus tahu atau pengalaman apa yang pernah dialami. Saya menulis cerita. Di sini saya pasti ikut ke situ. Kalau tokohnya nanti di buku itu aku, itu berarti sudut pandang orang pertama. Kalau dinamakan Rina telah berjalan-jalan dengan Tono di pinggir sungai, berarti orang dengan nama orang lain namanya sudut pandang orang ketiga. Cuma 2 itu aja. Kalau sudut pandang orang pertama, aku. Kalau sudut pandang orang ketiga, dia, mereka, atau nama orang. Pasti pertanyaannya, Pak, sudut pandang orang kedua mana? Sudut pandang orang kedua itu diwakili yang membaca, yang baca cerita itu. Jadi tidak perlu diceritakan. Amanat. Apa amanat? Mas, apa amanat? Gak ngerti. Amanat? Pesan yang disampaikan oleh pengarang. Apa yang diinginkan pengarang kepada pembaca, pendengar itu. Biasanya kalau si Kanjel pesan moral, ya kan? Supaya orangku tidak berbuat jahat, harus berbuat baik. Ya. Tuh, ini sudut pandang. Kita sudah masuk ke unsur-unsur narasi. Sekarang saya mau masuk ke struktur. Pertama apa? Orientasi. Apa? Orientasi apa? Orientasi dulu artinya apa? Sebuah awalan masuk ke dalam pengenalan. Kape sebuah pengenalan tokohnya dan latarnya di mana? Pengenalan tokoh. Yang kedua apa? Komplikasi. Biar kayak namanya penyakit ya.
Apa komplikasi ini? Munculnya permasalahan. Contohnya, kamu kalau di rumah nonton TV, apa? Iklannya apa? Apa filmnya, Bang? Anak Alit. Tokohnya siapa? Nah, si A dengan si B ini bertemu. Karena dia nggak enak badan, timbullah permasalahan. Apa? Iri karena si A tidak ditemani, dia teman dengan itu, akhirnya menjadi suatu permasalahan. Ini namanya komplikasi. Si A dan si B mau bertempur, mau berselisih, itu pasti ada permasalahan. Komplikasi. Masuk yang ketiga apa? Resolusi. Resolusi apa ini? Pemecahan. Bagaimana yang dimaksud pemecahan? Setelah tadi ada komplikasi permasalahan, akhirnya bagaimana permasalahan ini bisa pecah, bisa selesai? Pemecahan itu akhirnya ada pihak tiga masuk. Begini, kamu jangan bertengkar karena si A dengan si B ini karena rasa cemburu atau saling kurang percaya diri. Akhirnya damailah si A dengan si B ini. Ini permasalahannya. Resolusi. Jadi ini grafiknya mulai menurun. Tadi naik, dikenalkan, masalah mengunjak, terus setelah itu resolusi mulai menurun. Terus akhirnya yang keempat apa? Qadar. Apa itu qadar? Salah satu. Apa, Mbak? Perubahan? Bukan solusi. Apa? Oke, kamu apa? Perubahan toko. Tokonya bagaimana tulisan? Akhirnya baikan lagi. Tadinya bersih-degang mau bertempur, mau berperang, akhirnya damai. Ini namanya apa tadi? Qada atau penyelesaian. Ini adalah struktur narasi. Jadi kalau kalian mengerti, teks narasi adalah bacaan yang berisi tentang suatu cerita. Cerita itu boleh cerpen, boleh novel, boleh dongeng. Ini adalah kalian bisa menganalisis bagaimana suatu cerita itu dapat dianalisis dari strukturnya sampai ke unsur-unsurnya. Dari sini siapa yang kurang paham boleh tanya. Untuk itu kita akhiri dulu sampai sekian dulu. Kita lanjutkan depan dengan tema dan materi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.